Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah analisis kompleks di pertemuan ke-14. Pada pertemuan ini kita masih membahas mengenai bab 4 ya, mengenai integral kompleks. Nah, kita akan membahas subbab yang kedua ya, 4.2 ya, lanjutan yang kemarin ya, pertemuan ke-13 mengenai kontur dan integral kontur. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa itu kontur ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai apa itu definisi dari integral kontur. Nah, definisi integral kontur adalah sebagai berikut. Ya, ini diberikan kontur C ya, dari Z sama dengan alfa sampai Z sama dengan beta. Nah, untuk Z pada C ya, pada kontur C, maka Z itu kan dapat dinyatakan sebagai X plus Y ya, dengan X-nya dan Y-nya dalam fungsi parameter ya, dengan X sama dengan GT dan Y sama dengan HT, dengan T-nya apa? Dalam interval tertutup AB. Serta G aksen dan H aksen atau turunan dari fungsi G dan H ya, turunan pertamanya itu kontinu sepotong-sepotong pada interval tertutup AB. Nah, untuk fungsi f ya, yang terdefinisi pada kontur C ya, integral f ya, integral fungsi f sepanjang kontur C dari Z sama dengan alfa sampai Z sama dengan beta itu ditulis sebagai berikut. Ini integral fz dz sepanjang kontur C ya, atau integral fz dz dari Z sama dengan alfa sampai Z sama dengan beta. Jadi bisa ditulis dalam bentuk dua integral ini ya, ini sama saja. Nah, integral sebelumnya tadi ya, itu didefinisikan sebagai berikut. Nah, integral dari fz dz sepanjang kontur C itu sama dengan integral, nah ini kita tuliskan dalam bentuk parameter ya, z-nya ya, f dalam kurung zt dzt dari A ke B ya. Ingat T-nya apa? Dari interval tertutup AB ya. Makanya batasnya itu dari A ke B ya. Nah, kalian perhatikan DZT. DZT itu kan berarti apa? Turunan dari ZT ya. Yaitu bisa kita tulis sebagai Z aksen T dikali DT. Berarti kita akan mendapatkan sama dengan integral FZT dikali Z aksen T dA dari A sampai. Jadi nanti kita akan mencari turunan ZT ya. Turunan itu Z aksen T. Nah, ZT sendiri ya. Z kan tadi dapat dinyatakan siapa? X plus Y ya. Nah, X-nya apa? X sama dengan GT sama dengan HT. Berarti ZT sebagai GT plus IT. Jadi kita dapat itu sama dengan integral dari kurung GT plus IHT ya, dikali, nah Z-nya itu kan berarti dari X Y aksen ya, atau dari G aksen T dan I H aksen T dt ya, dari A sampai B ya. Kita makan persamaan yang terakhir ini 4, 2, 1. Nah, lebih lanjut ya, jika fz-nya itu bentuk standar apa? Ux, y plus ivx, y, maka persamaan 4, 2, 1 ini menjadi bentuknya seperti ini. Nah, integral ya, fz dz sepanjang kontur C itu sama dengan integral U dikali G aksen dikurangi V dikali H aksen dt dari integral dari A ke B ya, ditambah I dikali integral UH aksen plus V G aksen dt dari A ke B ya. Jadi ini integral kalau bentuknya fz-nya Ux, y plus I Vx, y. Bentuk pengintegralnya
integralnya sepanjang kontur C ya, itu kita tuliskan dalam bentuk persamaan 422. Persamaan 421 itu kalau f(z)-nya itu dalam bentuk parameter T ya, seperti itu. Nah, ini contoh bisa kita lihat ya. Untuk yang A diberikan konturnya, kita namakan C1 ya, sama dengan himpunan dari Z sama dengan E pangkat I var P ya. Dengan var P-nya itu lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan Pi ya. Dari 0 sampai Pi, 0 sampai 180 derajat ya. Ini berarti apa? Berlawanan dengan arah jarum jam ya, dari 0 sampai Pi ya. Nah, kita diminta hitunglah integral kontur dari integral 1/z dz sepanjang kontur C1. Jawab. Nah, kita tuliskan ya. Integral 1/z dz sepanjang C1 itu sama dengan apa? Nah, batasnya C1 itu apa? Dari 0 sampai Pi. Berarti C1-nya berubah dari 0 sampai Pi. Nah, 1/z, z-nya apa itu? E pangkat I var Pi ya. E pangkat, z-nya kita ubah jadi E pangkat I var Pi. Nah, dz itu jadi apa? Kalau dari definisi tadi sebelumnya yang 421 itu apa? Z aksen dt ya kan? Z aksen T dt. Nah, T-nya di sini adalah var Pi. Berarti Z aksen dt ya. Nah, Z-nya ini kan di sini var Pi, T-nya di sini kan var Pi, berarti Z aksen var Pi d var Pi kan gitu. Nah, Z-nya di sini apa? E pangkat I var Pi. Turunannya Z sama dengan E pangkat I var Pi berarti apa? Turunan dari eksponen E pangkat I var Pi. Turunannya apa? Kita lihat var Pi-nya itu berarti sebagai variabelnya ya, I-nya itu konstantanya. Ingat turunan E pangkat I var Pi berarti apa? Kalian bisa buka kembali ya materi mengenai turunan fungsi kompleks ya. Akan menjadi apa? Ini masih sama dengan sifat di real ya. I-nya turun ya, jadi I Z aksennya adalah I kali E pangkat I var Pi. Jadi ingat, untuk umumnya apa? Kalau Z sama dengan E pangkat AX misal ya, X-nya variabel, berarti turunan E pangkat AX itu sama dengan apa? A dikali E pangkat AX. Nah, di sini kan variabelnya var Pi, konstantanya I, berarti jadinya I dikali E pangkat I var Pi dikali D var Pi. Gitu ya. Jadi dz-nya berubah menjadi seperti itu. Nah, kalian lihat di penyebut ya, ada E pangkat I var Pi, lalu di pembilangnya ya, di bagian atasnya juga ada E pangkat I var Pi. Itu bisa kalian cancel ya, bisa kalian coret. Sehingga kita akan dapat bentuk tinggal I kan di dalamnya. Nah, I itu konstanta. Ingat sifat integral, I-nya bisa keluar ya. Berarti sama dengan I dikali integral D var Pi dari 0 sampai Pi. Nah, integral D var Pi apa? Var Pi ya. Integral D var Pi itu var Pi, berarti var Pi dimasukkan batasnya dari 0 sampai Pi. Sehingga kita akan dapat sama dengan hasil integralnya adalah Pi. Seperti itu. Lalu untuk contoh yang B, ini misal diberikan konturnya, kontur C-nya adalah himpunan Z. Nah, ini Z sama dengan ZT ya, T-nya dari lebih besar dari A, kurang dari sama dengan B ya. Ini bentuk umum berarti ya. Z-nya ZT, lalu T-nya dari A ke B. Nah, ini kita diminta untuk menghitung integral dari Z dz sepanjang kontur C ini. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ini bentuk umum ya. Jawab. Nah, kita masukkan definisinya ya.
Integral Z dz sepanjang kontur C sama dengan integral CT, kita ubah ya, CT dikali DZT ya, dari A sampai B. Nah, kebetulan di sini ZT sama dengan apa? ZT itu kan sama aja integral dari X dikali integral X dx ya. ZT-nya sama aja kayak integral X dx. Integral X dx apa? Setengah X kuadrat, ya kan? Integral dari Y dy berarti apa? Setengah Y kuadrat, kan seperti itu ya. Ingat sifat di sistem bilangan adil itu untuk yang integral ini masih berlaku di sistem bilangan kompleks ya. Pokoknya ingat integral X dx ya, kalau kalian hitung di kalkulus 2 kan apa? Setengah X kuadrat gitu kan. Nah, di sini variabelnya yang kita lihat adalah CT. Nah, itu kan CT dikali DZT ya, integral CT DZT. Jadi yang kita pandang sebagai X itu adalah CT ya. Integral CT DZT dari A ke B itu berarti apa? Setengah CT kuadrat dengan batasnya dari A ke B. Berarti kita masukkan batasnya ya, berarti menjadi setengah dikali ZB dikurangi ZA ya, ya, sama dengan apa? Setengah dari ZT kuadrat ya, dikurangi setengah dari ZA kuadrat, atau kita sederhanakan jadi sama dengan setengah dari dalam kurung ya, setengahnya kita keluarkan ZB kuadrat dikurangi ZA kuadrat, seperti itu ya. Jadi kalau A, B-nya dalam bentuk angka ya, tinggal kalian masukkan ya, substitusikan ke hasil ini ya, dari contoh B ini. Berarti misal A-nya 0, B-nya 1, berarti ya integral dari Z dz sepanjang kontur C-nya menjadi apa? Setengah dikali ya Z1 kuadrat dikurangi ya, dalam kurung ya, Z0 kuadrat gitu ya, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya setelah definisi tadi ya, kita akan bahas mengenai sifat integral kontur. Nah, dinyatakan dalam teorem 41, ini sifatnya sebagai berikut. Ini bunyinya, jika kontur C itu ternyata adalah kontur C1 ditambah kontur C2 ya, dengan C1 adalah kontur dari alfa, Z alfa sampai Z beta, dan kontur C2 dari Z beta sampai Z gamma. Jadi kayak sambung menyambung ya, kontur C1 dan kontur C2. Nah, maka untuk suatu fungsi f ya yang terdefinisi pada kontur C itu berlakunya seperti ini. Jadi kepecah gitu ya. Kita bisa integralnya itu kita bisa menghitung dari masing-masing kontur C1 dan C2. Jadi integral dari fz dz sepanjang kontur C itu sama dengan integral fz dz sepanjang kontur C1 ditambah integral fz dz sepanjang kontur C2 gitu. Nah, ini contohnya ya. Kalau misal kalian penasaran buktinya, bisa kalian cari di referensi yang kita pakai ya, buku yang kita pakai. Nah, kita akan langsung ke contohnya ya, contoh penggunaan sifat tadi. Nah, diberikan misal ini ada C1 merupakan lintasan OAB dan C2 adalah lintasan OB ya, yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini ya, bisa kalian lihat lintasan C1 itu yang biru ya, warnanya biru ya, OAB ya, dari titik pangkal 0 ya ke I ke 1 plus I, itu lintasan C1. Lalu lintasan C2 dari OB ya, yang warnanya oranye itu ya, dari 0 sampai 1 plus I ya.
Nah, selanjutnya diberikan lintasan C. Jadi ada lintasan C itu C1 dikurangi C2 ya. C1 dikurangi C2. C1 berarti arahnya sudah benar ya, dari O, A, B, lah dikurangi C2. Dikurangi C2 berarti C2-nya berlawanan arah ya. Kalau C2, kontur C2 ya, dari 0 sampai 1 plus I, berarti kontur ini kan dikurangi C2 berarti arahnya berlawanan dari 1 plus I ke 0. Titik pangkatnya ya. Gitu. Dan juga ini diberikan fungsi fz ya. Fungsi fz-nya di sini bentuknya seperti ini ya. Y dikurangi X dikurangi I 3X kuadrat. Nah, dia tadi minta menghitung integral dari fz dz sepanjang kontur C ya. Jawab. Nah, diperhatikan bahwa, nah ini ya, kita pakai sifat tadi ya. Integral fz dz sepanjang kontur C. Nah, C-nya tadi sama dengan apa? C1 dikurangi C2. Nah, C1 dikurangi C2 kan bisa kita tulis sebagai C1 ditambah dalam kurung min C2, ya kan? Makanya kita bisa tulis sebagai integral fz dz sepanjang kontur C1 ditambah integral fz dz sepanjang kontur negatif C2 ya. Ingat negatif C2 adalah panjang konturnya sama tapi arahnya berbeda ya dengan C2. Berarti ini sama dengan apa? Nah, min pada C2 ini ya, kontur C2 itu jadi bentuknya kurang seperti ini ya. Kita akan mendapat bentuk integralnya sama dengan integral fz dz sepanjang kontur C1 dikurangi integral fz dz sepanjang kontur C2. Jadinya min gitu ya. Jadi ngurangin kayak gitu ya. Nah, maka kita harus mencari apa? Integral di sepanjang C1 dan integral fz dz di sepanjang C2. Nanti integral yang di sepanjang C1 dikurangi dengan integral fz dz yang di sepanjang C2. Nah, ini ya. Kita hitung dulu integral di sepanjang kontur C1 ya, lintasan C1. Nah, integral fz dz sepanjang C1. Nah, C1 terdiri dari apa? Lintasan OA dan AB ya. Nah, makanya kita bisa tulis pakai sifat tadi lagi ya. Bisa kita tulis sebagai integral fz dz sepanjang OA ditambah integral fz dz sepanjang AB ya. OA AB nanti kita masukkan batasnya. Nah, lalu integral fz dz sepanjang C2 berarti sama dengan apa? Integral fz dz sepanjang lintasan OB ya. Nah, kita hitung dulu yang segmen OA ya. Integralnya itu seperti apa? Nah, segmen OA ya merupakan lintasan Z ya. OA, ingat OA tadi kan yang lurus ke atas ya, dari 0 sampai I ya. Z sama dengan apa? Lintasan Z sama dengan 0, Y. Karena apa? Itu kan di sepanjang sumbu Y ya, X-nya 0, Y yang ada hanya Y ya, berarti Z-nya adalah 0, Y. Jadi 0 plus IY. Atau bisa kita tulis sebagai IY saja ya, dengan Y-nya dari apa? Dari lebih besar sama dengan 0 sampai kurang dari itu, ya kan? Lintasannya Z ya, 0, Y ya. Karena apa? Karena di sepanjang sumbu Y kan ya. Dan panjang Y-nya berapa? Dari 0 sampai 1 gitu ya. Nah, ini agak tricky ya penulisan segmennya. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, karena segmen OA X-nya sama dengan 0 ya. Berarti bagaimana FZ-nya? Nah, FZ-nya apa? FZ kan tadi sama dengan apa? Y min X min E 3X kuadrat. Karena X-nya 0 menjadi apa? Sama dengan Y dikurangi 0 dikurangi I dikali 3 kali 0 kuadrat. Berarti sama dengan Y. Berarti FZ pada segmen OA ini menjadi sama dengan Y Y-nya lebih besar dari 0 kurang dari sama dengan 1 ya. Sehingga ini integralnya ya, integral fz dz sepanjang OA ya sama dengan integral Y-nya dari apa? 0,1 ya. Integral dari Y, nah dz-nya apa? dz
DZ itu sama dengan apa? FZ-nya jadi Y ya, FZ-nya jadi Y. Lalu batasnya OA itu jadi apa? Y-nya dari apa? 0 sampai 1. Lalu DZ. DZ jadi apa? DZ ingat apa? Z aksen. Ya. Ini berarti dalam Y ya. T-nya itu Y ya. Z aksen. Z aksen Y ya. DY. Nah, Z aksennya apa? Z-nya kan IY ya. Berarti Z aksennya apa? Y-nya variabelnya. I-nya konstanta. Turunannya IY berarti adalah I. Makanya DZ-nya menjadi I DY. Karena posisinya T-nya itu adalah Y. Ya. Nah, DZ kan menjadi apa? Z aksen Y DY. Kan ya? Kan kalau di definisinya apa? FZT dikali Z aksen T DT. Nah, karena di sini variabelnya hanya Y, itu berarti jadi apa? FZY ya dikali DZY. Nah, DZY-nya itu jadi apa? Z aksen Y DY. Z aksennya apa? Z aksennya adalah turunan dari IY. Variabelnya Y, yang diturunkan Y. Berarti turunan Z aksen Y-nya adalah I. Makanya ini hasilnya DZ-nya menjadi I DY. DZ adalah Z aksen Y DY ya. Z aksennya I, DY-nya tetap DY. Gitu. Jadinya kita dapat sama dengan integral Y dikali I DY dari 0 sampai 1. Nah, I itu kan konstanta, bisa keluar ya menurut definisi integral di pertemuan sebelumnya. Nah, I-nya keluar pakai sifat di pertemuan sebelumnya, I dikali integral Y dy dari 0 sampai 1. Nah, ini integral biasa ya. Integralnya Y dy apa? Setengah Y kuadrat. Berarti dikalikan I ya. Berarti I dikali setengah Y kuadrat. Batasnya adalah 1 sampai dari 0 sampai 1 ya. Kita kalau kalian masukkan batasnya, hasilnya akan menjadi I per 2. Seperti itu. Kita baru dapat yang segmen OA ya. Selanjutnya kita akan mencari segmen AB. Nah, ini di segmen AB ya. Nah, lintasannya bisa kalian lihat segmen AB itu kan berupa apa? Garis lurus ya. Garis lurus persamaannya gimana? Kalian bisa lihat X-nya kan berjalan ya. Nah, Y-nya apa? Y-nya itu apa? Selalu 1 kan? 1 plus I, ya kan? Nilai Y-nya itu kan 1 ya. Bisa kalian lihat segmen AB, nanti di gambar tadi ya, bisa kalian lihat. X-nya kan berjalan ya. X-nya berjalan ya. Dan nilai Y-nya itu konstan. Di I terus kan? Di I terus kan? I-nya apa? Nah, I-nya itu bernilai I itu kan ketika Y-nya 1 ya. 1 kali I. Berarti kalau dituliskan dalam bentuk koordinat ini kan jadinya X, 1. Atau bisa kita tulis sebagai X plus I. Nah, di sini X-nya yang berjalan ya. X-nya dari mana ke mana bisa kalian lihat nanti ya di gambar. Kalian bisa balik lagi, cek di ilustrasi gambarnya. X-nya adalah dari apa? 0 sampai 1 atau X-nya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1 ya. Seperti itu. Nah, karena pada segmen AB Y-nya sama dengan 1 ya. Berarti FZ-nya menjadi apa? Nah, FZ-nya sama dengan Y dikurangi X min I 3X kuadrat kan? Y-nya jadi 1. Berarti sama dengan 1 min X kuadrat. 1 min X ya. Dikurangi I 3X kuadrat. Dengan X-nya apa? Lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. Sehingga integralnya, nah ini ya. Integral FZ dz sepanjang lintasan AB ya, atau segmen AB itu adalah sama dengan AB-nya jadi apa? FZ-nya dulu ya. FZ-nya jadi apa? 1 min X min I 3X kuadrat ya. Nah, dz apa? Z aksen. Di sini apa? T-nya posisinya T adalah X ya. Berarti Z aksen dx. Nah, Z-nya di sini apa? Z-nya adalah X plus I ya. Turunannya X plus I. Nah, I-nya itu konstanta, berarti turunannya 0. Nah, turunannya X terhadap X ya. Berarti berapa? 1. Makanya dz-nya jadi 1 kali dx. Batasnya apa? AB, kita lihat X-nya dari 0 sampai 1. Makanya batasnya dari 0 sampai 1.
Nah, berarti ini kita pakai definisi integral yang bernilai kompleks kemarin ya. Tinggal apa? Kita integralin masing-masing yang bagian real dengan bagian imajiner ya. Berarti jadinya sama dengan integral dari 1 min x dx dari 0 sampai 1 dikurangi I3 ya. Jadi konstantanya langsung keluar ya. Kita langsung terapkan sifatnya I3 dari integral x kuadrat dx dari 0 sampai 1. Nah, integral 1 min x ya. Itu integral 1 min x berapa? X dikurangi setengah x kuadrat ya. Dimasukkan batasnya dari 0 sampai 1. Lalu integral dari x kuadrat apa? Sepertiga x pangkat 3. Kalian masukkan batasnya 0 sampai 1. Nanti ya, setelah kalian masukkan batas-batasnya, kita akan mendapatkan hasil sama dengan setengah min i. Gitu ya. Akibatnya diperoleh ini ya. Integral dari C1 FZ dz ya, sama dengan apa? Integral FZ dz sepanjang lintasan OA ditambah integral AB FZ dz sepanjang AB. Sama dengan yang tadi sepanjang OA berapa? I per 2 ya, ditambah yang sepanjang AB adalah setengah min I. Nah, ini berarti yang ada I-nya ya, I per 2 dikurangi I ya, berarti ya I per 2 dikurangi adalah min I per 2, berarti sama dengan setengah dikurangi I per 2. Ini yang sepanjang C1 ya. Sekarang kita hitung yang kontur integralnya sepanjang C2 ya. Nah, selanjutnya lintasan C2 merupakan segmen OB ya, yang merupakan garis apa? Y sama dengan X ya. Bisa kalian lihat segmen OB itu kan berupa garis Y sama dengan X ya. Sehingga diperoleh apa? Nah, bisa kalian lihat setnya apa? X, Y ya. Kita ubah Y-nya jadi X sehingga X, X dapat kita tulis sebagai X plus IX ya. Nah, bisa kalian lihat segmen OB itu X-nya dari mana ke mana? Dari 0 sampai 1 atau X-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. Nah, karena segmen OB tadi apa? Y sama dengan X, maka fungsi fz-nya jadi apa? Fz-nya jadi kan sama dengan apa tadi? Y min X min I 3X kuadrat. Y-nya kita ganti X sehingga sama dengan X min 3X kuadrat. Nah, X dikurang X habis ya, 0. Berarti sama dengan min I 3X kuadrat. Dengan X-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. Sehingga kita integralkan ya, integral FZ dz sepanjang lintasan C2 sama dengan integral FZ dz sepanjang segmen atau lintasan OB ya. Sama dengan apa? Integral dari min I 3X kuadrat. Nah, ingat dz apa? Z aksen. Ya kan? Nah, variabelnya di sini X berarti ya Z aksen X dx ya. Z aksennya berapa? Z-nya kan X plus IX. Nah, turunannya X kan 1 ya. Berarti Z-nya adalah 1 plus I kali 1 atau 1 plus I ya. Nah, OB-nya dari mana ke mana? X-nya dari mana ke mana? Dari 0 ke 1. Nah, sehingga kita dapat, nah, itu konstantanya ya, itu kan min I3 sama 1 plus I, itu kan konstantanya. Nah, min 1 sama yang di dalam kurung 1 plus I, kita kalikan ya, 3-nya kita biarkan. Min 1 kali 1 plus I, min 1 kali, min I kali 1 berarti min 1, min I kali I berarti min I kuadrat, min I kuadrat, I kuadrat, min 1 ya, min kali min jadinya plus, berarti min 1 plus, min I plus 1 ya, kita tulis jadi 1 min I. Jadinya kita dapat sama dengan 3 dikali 1 min I. Dikali integralnya, variabelnya X kuadrat ya. Integral X kuadrat dx dari 0 sampai 1. Integral X kuadrat berapa? Sepertiga X pangkat 3. Kita masukkan batasnya 0,1. Nah, itu kan ada 3, ada sepertiga. Bisa dicoret ya, habis ya. Sehingga hasilnya tinggal 1 min I ya dikali X pangkat 3 ya. Batasnya dari 0,1. Ketika kalian masukin batasnya, hasilnya akan menjadi 1 min I saja ya.
Akibatnya diperoleh, nah ya, kita masukkan ya, tadi integral f z dz sepanjang lintasan C ya, menurut sifat tadi adalah integral dari f z dz sepanjang lintasan C1 dikurangi integral f z dz sepanjang lintasan C2. Kita masukin ya, yang integral terhadap C1 adalah setengah min I per 2 ya, lalu yang terhadap C2 apa? 1 min I. Kita kurangin biasa ya, yang real sama yang real, bagian imajiner sama imajiner. Yang real dulu, setengah dikurangi 1 berarti min setengah. Lalu yang imajiner, min I per 2 dikurangi min I, berarti min I per 2 ditambah I ya, berarti plus I per 2. Seperti itu. Nah, ini ada sifat lian dari integral kontur ya, dinyatakan dalam teorema 422. Nah, ini ya, jika f kontinu pada kontur C yang panjangnya L ya, jadi kontur C-nya itu panjangnya L dan fungsi fz-nya itu terbatas ya, modulus dari fz ya, itu kurang dari sama dengan M untuk setiap z anggota di sepanjang konturnya ya, maka berlaku sifat ini ya, modulus dari integral fz dz sepanjang kontur C itu akan kurang dari sama dengan M dikali L-nya ya, gitu. Nah, ini kita akan pelajari buktinya ya. Nah, kita namakan ya, ini diketahui busur licin C atau kontur C itu persamaannya ini ya. Kita tuliskan dalam bentuk parameter. X sama dengan GT dan Y sama dengan HT, dengan T-nya apa? Lebih besar sama dengan A, kurang dari sama dengan B. Maka kita akan dapat ini ya. Modulus dari integral fz dz sepanjang kontur C ya. Ini akan menjadi, ini kita ingat persamaan 4, 2, 1 ya. Kalian tinggal tuliskan saja. Nah, selanjutnya ya, kita gunakan salah satu sifat dari integral kompleks ya, yang bernilai apa? Fungsi real integralnya bernilai kompleks ya, apa? Modulusnya itu akan kurang dari sama dengan integral dari modulus FGT plus IHT dikali G aksen T plus IH aksen T dt ya, dari A sampai B ya. Nah, selanjutnya pakai sifat modulus bisa dipecah ya, sehingga akan menjadi sama dengan integral dari modulus FGT plus IHT ya, dikali modulus G aksen T plus IH aksen T dt dari A ke B ya, integralnya dari A ke B. Nah, tadi apa? FZ kan kurang dari M ya. Nah, FZ posisinya FZ di sini, maksud saya modulus dari FZ itu kan kurang dari M. Nah, FZ di sini kan Z-nya apa? GT plus IHT, berarti apa? Modulus dari FGT plus IHT itu akan kurang dari sama dengan M. Oleh karena itu kita dapat menjadi pertidaksamaan kurang dari sama dengan integral M dikali modulus G aksen T plus IH aksen T dt ya, integral dari A sampai B. Nah, M itu kan konstanta ya, pakai sifat integral kompleks M-nya bisa keluar ya, sehingga kita dapat sama dengan M dikali integral modulus G aksen T plus IH aksen T dt dari A ke B. Nah, kalian ingat modulus ya, modulus itu kan apa? Akar dari modulus Z apa? Akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. X-nya bagian realnya, Y-nya bagian imajiner. Nah, di sini bagian realnya apa? G aksen T, bagian imajinernya H aksen T. Sehingga modulus dari G aksen T plus I H aksen T adalah akar dari G aksen T kuadrat plus H aksen T kuadrat. Ya, sehingga kita dapat sama dengan M dikali integral akar dari G aksen T kuadrat plus H aksen T kuadrat dt integral dari A sampai B. Nah, akar dari G aksen T kuadrat plus H aksen T kuadrat itu adalah apa? Nah, ini ya bisa kita tulis sebagai M dikali integral akar dari apa? GT. GT itu kan apa? X. G aksen T. G aksen T berarti apa?
turunannya X terhadap T kan, atau bisa kita tulis sebagai dx dt ya. Lalu H aksen T, Y itu kan HT ya, HT. Berarti H aksen T adalah turunannya Y terhadap T. Berarti kita bisa tulis sebagai dy dt. Sehingga kita akan dapat sama dengan M dikali integral akar dari dx dt kuadrat ditambah dy dt kuadrat ya, terhadap dt integral dari A sampai B. Nah, itu apa? Kalian perhatikan integral dari akar dx dt kuadrat ditambah dy dt kuadrat ya. Ya. Dari A sampai B itu kan apa? L kan, panjang lintasan. Ya kan? Atau panjang lintasan tadi kita tuliskan panjangnya berapa? L. Sehingga kita akan dapat persamaan itu akan sama dengan M dikali L. Berarti terbukti ya, modulus dari integral fz dz ya, itu akan kurang dari sama dengan M dikali L ya. Nah, contoh ya. Nah, diberikan C ya, adalah busur lingkaran ya, modulus Z sama dengan 2. Berarti modulus Z sama dengan 2. Berarti apa? Lingkaran pusat 0,0 jadi 2 ya. Nah, ini dari Z sama dengan 2 sampai Z sama dengan 2i. Z sama dengan 2. Berarti kita tulis sebagai 2,0 ya. 2,0 kan di sepanjang sumbu X positif. Lalu Z sama dengan 2i. Itu berarti kalau kita tulis jadi koordinat adalah 0,2 ya. Berarti di sumbu Y positif. Berarti busurnya itu berada di kuadran 1 ya. Nah, buktikan bahwa ini modulus dari integral ya, Z min 2 per Z pangkat 4 plus 1 ya, dz sepanjang lintasan C itu akan kurang dari sama dengan 4/15 pi. Berarti apa? Posisinya FZ di sini berdasarkan teorema tadi adalah Z min 2 per Z pangkat 4 plus 1 ya. Nah, kita akan mencari M-nya itu berapa, L-nya itu berapa. L tadi berarti apa? Panjang busur ya. Panjang busur C-nya ini ya, lintasan C-nya ini itu berapa. Lalu M-nya berapa. Berarti kita akan mencari modulus dari FZ-nya, yaitu modulus dari Z per 2 per Z pangkat 4 plus 1 itu kurang dari apa ya. Nah, buktinya ya. Nah, kita perhatikan dulu yang itu ya, FZ-nya ya. Z min 2 dan juga Z pangkat 4 plus 1. Nah, diperhatikan bahwa untuk setiap Z pada C ya, untuk Z min 2 dulu ya, kita akan terapkan ketaksamaan segitiga ya. Nah, Z min 2 bisa kita tulis sebagai Z plus min 2. Nah, modulus Z plus min 2 itu bisa kita tulis jadi itu ya, pakai ketaksamaan segitiga, jadi kurang dari sama dengan modulus Z ditambah modulus min 2 atau nilai mutlak min 2. Modulus Z di soal sama dengan berapa? 2 ya. Modulus min 2 ya, atau nilai mutlak min 2, 2 ya. 2 tambah 2, 4. Jadi, modulus Z min 2 itu kurang dari sama dengan 4. Dan, nah ini ya. Modulus dari Z pangkat 4 plus 1. Nah, ini kan pembagi ya. Atau, maksud saya penyebut ya. Bagian penyebut. Kalau di bagian pembilang tadi yang Z min 2 kan kita langsung mengarahkan ke kurang dari sama dengan. Nah, kalau bagian penyebut kita mengarahkannya ke lebih besar sama dengan dulu. Nah, sehingga kita menerapkan ketaksamaan segitiganya yang berbeda ya. Kan ada dua ketaksamaan segitiga yang kita kenal ya di sistem bilangan kompleks, seperti hanya di sistem bilangan real ya. Nah, ini ketaksamaan segitiga yang selanjutnya ya. Jadi modulus Z pangkat 4 plus 1 ya akan lebih besar dari modulus Z pangkat 4 dikurangi 1. Modulus Z pangkat 4 berarti 2 pangkat 4 dikurangi 1 berarti 16 dikurangi 1 ya, 2 pangkat 4 kan 16. 16 dikurangi 1 15, modulusnya 15 adalah 15. Sehingga akibatnya ya ketaksamaan segitiganya jadi apa? Seper ya, modulus dari Z pangkat 4 plus 1 kurang dari sama dengan seper 15. Jadi tujuan kita membuat penyebutnya lebih besar, karena tujuan kita kan membuat dia jadi seper ya.
Makanya kita akan dapat 1/4 dari modulus Z pangkat 4 plus 1 itu akan kurang dari sama dengan 1/15 gitu. Nah, sehingga untuk setiap Z pada kontur C berlaku ini ya. Modulus dari Z min 2 per Z pangkat 4 plus 1 itu akan sama dengan, ingat modulus bisa dipecah ya, pembagian baik pembagian maupun perkalian, sehingga ini akan sama dengan modulus Z min 2 per modulus Z pangkat 4 plus 1 ya, dipecahnya. Nah, kurang dari sama dengan yang Z min 2 tadi kurang dari berapa? 4. Lalu seper modulus Z pangkat 4 plus 1 itu kurang dari 5. Kurang dari berapa? 1/15 ya. Seperti itu. Dengan demikian kita dapat M-nya ya. Ini kan fungsi FZ-nya ya. Yang bagian yang dari teorema tadi ya. Dari sifat tadi, posisi FZ kan apa? Z min 2 per Z pangkat 4 plus 1. Sehingga M-nya adalah 4/15. Oke, selanjutnya kita mencari panjang L-nya ya. Atau nah, ini ya, kita mencari panjang L-nya. Karena C adalah busur lingkaran, modulus Z sama dengan 2 ya. Dari Z sama dengan 2 sampai Z sama dengan 2i, berada pada kuadran 1 ya, merupakan kurva persamaan parameter apa? X sama dengan 2 cos T, Y sama dengan 2 sin T, ya kan? T-nya dari 0 sampai pi per 2. Maka dari contoh 3B, kita sudah dapat ya, L-nya sama dengan pi. Kalian nanti bisa lihat contoh 3B ya di pertemuan sebelumnya ya, di pertemuan ke-13 ya. Akibatnya diperoleh ini. Ya, kita gunakan teorema tadi, modulus dari integral Z min 2 per Z pangkat 4 plus 1 dz, integral sepanjang kontur C, itu kurang dari M dikali L. M-nya adalah 4/15, L-nya adalah pi. Ini latihan ya. Ini hitunglah nilai integral dari integral f(z) dz dari ini integralnya sepanjang kontur C ya. Fz-nya adalah Z plus 2 per Z. Lalu C-nya adalah setengah lingkaran ya. Z-nya sama dengan 3E pangkat I var pi dengan var pi dari 0 sampai pi. Berarti Z-nya itu lingkaran. Jari-jarinya 3, pusat 0,0 dari 0 sampai pi, berarti ini setengah lingkaran ya. Lalu yang nomor 2 itu diberikan C adalah busur lingkaran ya. Modulus Z sama dengan 2 ya. Ini masih sama dengan tadi ya. Dari Z sama dengan 2 sampai Z sama dengan 2i berada di kuadran 1 ya. Buktikan bahwa ini. Nah, ini ya. Berarti nanti untuk L-nya itu sama dengan contoh yang tadi ya. L-nya adalah pi, berarti kalian cukup buktikan bahwa Fz-nya yaitu Z plus 4 per Z pangkat 3 min 1-nya itu kurang dari modulusnya ya, kurang dari sama dengan 6/7. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas subbab 4.3 ya, mengenai teorema Cauchy-Courset dan aplikasinya ya, aplikasi teorema tersebut dalam menghitung integral. Nah, ini ya teorema 43.1 yang dikenal sebagai teorema Cauchy-Courset. Ini ya bunyinya, jika F analitik di dalam dan pada lintasan tertutup sederhana C ya, dengan arah positif artinya apa? Berlawanan arah jarum jam ya. Kalau arah negatif berarti searah dengan jarum jam. Maka kita akan dapat integral ya Fz dz ya sepanjang lintasan tertutup sederhana C itu sama dengan apa? 0 atau theta ya, theta di atau vektor 0, bilangan 0 di bilangan kompleks 0 ya. Ini contoh ya. Nah, kita langsung ke aplikasiannya ya. Nah, diberikan C lintasan terdiri atas penggal-penggal garis AB ya. Segmen garis AB, BC, AC dengan A-nya 0,0, titik A-nya ya. B-nya 1,1, C-nya 0,1 arah positif, berarti berlawanan arah jarum jam.
Nah, diminta hitung integral dari Z dz Z per Z plus 1 dz ya, integral sepanjang lintasan C tersebut. Nah, kita gambar dulu ya lintasannya agar lebih jelas. Bentuknya seperti itu ya, A-nya 0,0, B-nya 1,1, C-nya 0,1. Arahnya apa? Positif. Berlawanan arah jarum jam ya. Kalian bisa lihat panahnya ya, berlawanan arah jarum jam. Jawab ya. Nah, diperhatikan bahwa FZ-nya tadi apa? Z per Z plus 1 ya. Nah, kalian perhatikan hanya tidak analitik di titik apa? Z sama dengan min 1 kan? Nah, karena apa ketika Z sama dengan min 1 itu kan penyebutnya 0 ya, tidak terdefinisi, atau Z sama dengan min 1 itu titik singularnya. Jadi ingat F-nya tidak analitik hanya di titik singularnya ya. Nah, yang tidak berada ya, kebetulan sendiri Z sama dengan min 1. Min 1 berarti apa? Min 1,0 ya, titik min 1,0 kan tidak berada di dalam dan pada lintasan C ya. Nah, maka FZ sama dengan Z per Z plus 1 itu analitik di dalam dan pada C ya. Ya kan? Sehingga nah, integral dari Z per Z plus 1 dz sepanjang lintasan C ini adalah 0 gitu ya. Jadi ini langsung mengaplikasikan teorema Cauchy-Courchet-nya gitu. Karena kebetulan di sini titik singularnya ya, Z sama dengan min 1 itu memang tidak ada di dalam dan pada C, sehingga FZ-nya pasti ya analitik di semua titik di dalam dan pada C gitu. Nah, ini ada perluasan teorema Cauchy-Courchet ya, dinyatakan dalam teorema 4.3.2 ya. Nah, diketahui lintasan tertutup. Nah, ini ada beberapa lintasan tertutup ya. Ada C, lalu ada CK ya, dengan K-nya dari 1 sampai 2, 1, 2 sampai N ya. Nah, dengan syarat CK-nya itu subset dari interior C, berarti CK-nya itu berada di dalam lintasan C ya. Dan CJ iris CK itu himpunan kosong, jadi tidak saling beririsan ya. Nah, jika F itu analitik di dalam dan pada C ya, kecuali pada interiornya C ya, dan kecuali pada interiornya CK ya. Untuk setiap K ya dari 1, 2 sampai N, maka apa yang terjadi ini? Integral dari FZ dz ya di sepanjang lintasan tertutup C ya, itu akan sama dengan sum dari atau jumlahan sum dari K sama dengan 1 sampai N integral dari FZ dz terhadap CK ya di sepanjang lintasan CK gitu. Nah, untuk ilustrasi seperti ini. Jadi apa? F-nya analitik di dalam dan pada C ya. C-nya itu yang di luar ya, yang paling gede sendiri. Kecuali pada interiornya C ya. Ya. Dan kecuali pada interiornya CK ya. Mohon maaf ya saya bersin. Gitu. Jadi ini ilustrasinya ya. Jadi integralnya lintasan C itu sama aja jumlahan dari semua integral di lintasan C1 sampai Cn. Contoh ini ya. Nah, ini diberikan C adalah modulus Z sama dengan 1 ya, arah positif atau berlawanan dengan arah jarum jam. Ini ya gambarnya ya. Z modulus Z sama dengan 1 berarti lingkaran pusat 0,0 jari-jari 1 ya. Nah, diperhatikan bahwa lintasan C ini merupakan lingkaran pusat 0,0 jari-jari 1 ya, sehingga dapat dinyatakan sebagai, nah ini ya, bentuk kutubnya Z sama dengan E pangkat I var pi, dengan var pi kalau lingkaran penuh berarti dari 0 sampai 2 pi ya. Kalau seperempat dari 0 sampai pi per 2, kalau setengah dari 0 sampai pi, kayak gitu ya, sederhananya seperti itu. Sehingga diperoleh ini ya integral
seperset dz ya, sepanjang lintasan C sama dengan integral apa? dz-nya. Dz apa? Z aksen D var pi ya. Z aksennya apa? I kali I var pi. Z-nya E pangkat I var pi ya. C-nya apa? Dari 0 sampai 2pi ya. Gitu. Nah, itu E pangkat I var pi-nya bisa di cancel sehingga integral dari I D var pi dari 0 sampai 2pi sama dengan 2pi. Ya, tinggal dimasukin apa? Batas-batasnya ya. Gitu. Nah, diberikan C1 itu lintasan berbentuk segitiga arah positif dengan sudut-sudutnya ini ya. Min 1, min 1, 1, min 1, dan 0,1 ya. Nah, ini ya, tentukan integral dari, kalau tadi C-nya lingkaran ya, sekarang C-nya berbentuk segitiga ya, C1 ya. Integral dari seperset dz ya, sepanjang lintasan C1. Nah, kita gambar dulu ya. Segitiganya, gambarnya seperti ini ya. Arahnya ingat positif ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Lihat panahnya ya. Jawab ya. Nah, kita ambil lintasan C2 ya. Kita ambil, ingat kita kan mau mengaplikasikan yang perluasan, berarti kita cari lintasan yang berada di dalam lintasan C1 ya. Nah, kita ambil lingkaran yang berada di dalam segitiganya ya, tapi jari-jarinya kecil sehingga berada di dalam C1. Kita ambil lintasan tersebut adalah C2 ya, modulus dari Z sama dengan 1/4 arah positif. Ini berarti lingkaran pusat 0,0, jari-jari 1/4 ya, arahnya positif ya, arahnya sama ya, maka C2 berada di dalam C1 ya. Nah, kali ini ada hubungannya 2 dengan itu ya, C tadi ya. Lintasan C ya, lintasan C2 juga berada di dalam lintasan C gitu. Jadi, ingat jari-jari lintasan C2 adalah 1/4 ya. Nah, karena FZ ya, seperset itu analitik di dalam dan pada C, kecuali di dalam C2 ya. Maka menurut perluasan teorema Cauchy-Korsa diperoleh ini ya, integral dari dz per z sepanjang C2 itu akan sama dengan integral dz per z sepanjang lintasan C. Kita tadi sudah hitung ya, sama dengan berapa? 2pi I gitu. Nah, kita balik lagi itu ke integral yang C1. Tadi apa? C1 itu yang segitiga, C2 itu yang di dalam lingkaran ya, itu jari-jarinya 1/4 ya. Nah, selanjutnya karena FZ-nya, sepersetnya juga analitik pada C1 dan C2 serta pada daerah di antara C1 dan C2 ya. Di antara ya, tapi dia tidak analitik di dalam C2, yaitu di 0,0 ya, di Z sama dengan 0 ya. Maka menurut perluasan teorema Cauchy-Korsa juga diperoleh ini ya, integral dari C1 dz per Z sama dengan apa? Integral dari C2 dz per Z. Tadi kita sudah menghitung ya integral dari dz per Z sepanjang C2 ya, yaitu apa? 2pi I ya, gitu. Selanjutnya ini ada rumus integral Cauchy ya, yang dinyatakan dalam teorema 433 ya. Nah, jika F analitik di dalam dan pada lintasan tertutup sederhana C ya, arahnya positif dan Z0 itu berada di dalam interiornya C ya, maka interior itu daerah di dalam C ya. Maka kita akan dapat FZ0 sama dengan 1/2pi I dikali integral dari FZ per Z min Z0 ya, dz sepanjang lintasan C ya. Atau ekivalen dengan mengatakan integral dari FZ per Z min Z0 ya, dz integral sepanjang lintasan C sama dengan 2pi dikali FZ0. Contoh ya, ini hitung integral dari cos Z per Z min 1 dz ya,
sepanjang lintasan C dengan C-nya adalah modulus Z sama dengan 2 arah positif, berarti lingkaran pusat 0,0 jari-jarinya 2 ya, arah positif berlawan dengan arah jarum jam. Nah, cara menghitungnya bagaimana ya? Nah, kita cari lintasan ya. Ini kalian lihat bagian sepernya, itu kan apa? Bagian penyebutnya Z dikali Z min 1. Berarti ada 2 itu ya, posisi kita harus mencari Z0-nya terhadap masing-masing lintasannya. Kita buat 2 lintasan. Karena itu di situ penyebutnya dalam bentuk perkalian 2 ya. Z dikali Z min 1 ya. Lintasan C1 dan C2. C1 itu mewakili untuk yang Z ya. Modulus Z itu sama dengan 1/4 ya, arah positif, dan C2 itu modulus dari Z min 1 sama dengan 1/4 arah positif. Pokoknya kita ambil yang jari-jarinya kecil ya. Lebih kecil dari 2 ya. Nah, kan gambarnya akan seperti ini ya. Nah, kalian perhatikan ya, untuk FZ sama dengan cos Z min per Z min 1 itu kan analitik di dalam dan pada C1 ya. C1, ingat C1 adalah modulus Z sama dengan 1/4. Ya kan? Dia kan tidak analitiknya hanya di ketika apa Z-nya sama dengan 1 ya. Berarti ketika Z-nya modulus Z-nya sama dengan 1/4 kan analitik ya. Iya, analitik di dalam dan pada C1. Dan Z0 ya sama dengan apa? Theta ya adalah interior dari C1 ya. Berada di dalam C1. Maka menurut rumus integral Cauchy diperoleh ini. Integral dari cos Z per Z dikali Z min 1 ya, sepanjang lintasan C1 itu sama dengan apa? FZ-nya ingat, FZ-nya adalah cos Z per Z min 1. Jadi integral dari FZ per Z dz ya, sepanjang C1. Berarti posisinya Z0-nya di sini theta ya. Kan Z min theta adalah Z ya, sehingga kita pakai rumus integral Cauchy sama dengan 2 pi F Z0. Z0-nya theta, berarti 2 pi dikali F theta. Kita masukkan tetanya di FZ-nya, berarti cos theta plus 0 min 1. Cos theta atau cos 0 adalah 1, 0 min 1, 0 dikurangi 1 adalah min 1. Berarti 1 per min 1 adalah min 1, berarti sama dengan min 2 pi. Lalu untuk yang I2, karena GZ ya, sekarang kita untuk mencari yang di lintasan C2. Karena GZ-nya sama dengan apa? Cos Z per Z ya. Analitik di dalam dan pada C2 ya kan. Untuk yang cos Z per Z kan tidak analitiknya ketika apa? Z-nya sama dengan theta kan ya. Berarti ketika di C2 tadi apa? Lingkaran pusatnya berapa? 1,0 ya. 1,0 jari-jarinya 1/4. Itu kan berarti Z sama dengan tetanya ya. Berada di luar C2 kan, berarti dia analitik pada FGZ-nya ya, analitik di dalam dan pada C2. Nah, posisi Z0 atau kita namakan di sini Z1 ya untuk membedakan ya, adalah apa? Otomatis 1 ya. Ini berada di interior C2. Maka menurut integral Cauchy, rumusnya ya, kita dapat seperti ini. Integral dari cos per Z dikali Z min 1 ya dz sepanjang C2 itu bisa kita tulis sebagai integral dari GZ per Z min 1 dz ya. Z1-nya atau Z0-nya ya, posisi Z0 di rumus teoremanya ya. Ini kan di sini 1 ya, kita namakan Z1. Nah, berarti kita aplikasikan rumus integral Cauchy-nya sama dengan apa? 2 pi dikali G1. Kita masukkan 1 di GZ, berarti cos 1 per 1 ya. Cos 1 per 1, cos 1 kita tuliskan cos 1 saja ya. Ini kan nilainya bukan sudut istimewa ya, makanya kita tulis cos 1 saja. Sehingga integralnya sama dengan 2 pi dikali cos 1. Akibatnya, nah kita baru aplikasikan peluasan teorema Cauchy-Courcade, sehingga integral dari cos Z per Z dikali Z min 1 dz ya.
sepanjang lintasan C adalah integral dari coset per Z dikali Z min 1 dz di lintasan C1 ditambah di lintasan C2 ya. Kita masukkan nilainya 2 min 2 pi ditambah 2 pi cos 1. 2 pi nya bisa kita keluarkan, jadinya 2 pi dikali dalam kurung min 1 plus cos 1. Begitu nyarinya. Nah ini ya, selanjutnya ada teorema 434. Diketahui F analitik di dalam dan pada lintasan tertutup sederhana C ya. Arahnya positif dan Z nolnya berada di dalam interiornya C ya. Sama dengan syarat yang tadi ya di teorema sebelumnya. Maka, nah ini untuk turunan F aksen Z0 ya, sama dengan 1/2 pi dikali integral Fz per Z min Z0 kuadrat dz sepanjang lintasan C. Ya. Nah, bisa kalian lihat bedanya apa? Kalau Z min Z0-nya pangkat 1 ya, di teorema sebelumnya itu kita dapat Fz0 ya. Tapi kalau Z min Z0-nya pangkat 2 itu jadi turunan 1 ya. Nah, atau ekuivalen dengan mengatakan integral Fz per Z min Z0 kuadrat dz sepanjang lintasan C adalah 2 pi dikali F aksen Z0. Nah, lebih lanjut secara umum ya, untuk setiap n anggota bilangan asli berlaku ini ya, F turunan F tingkat n ya di Z sama dengan n faktorial per 2 pi dikali integral dari Fz per Z min Z0. Nah, pangkatnya adalah n plus 1 dz ya, di sepanjang lintasan C ya, ini secara umumnya. Atau bisa dituliskan seperti ini ya. Nah, ini contohnya ya, diberikan lintasan C, modulus Z sama dengan 1 arah positif ya, berarti lingkaran pusat 0,0, jari-jari 1, arah positif berlawanan arah jarum jam, dihitung integral dari E pangkat 2Z per Z pangkat 4 dz integral C ya. Jawab. Nah, ini ya, saya ulangi lagi, karena Fz ya, Fz-nya, posisi Fz-nya adalah E pangkat 2Z ya, analitik di dalam dan pada C-nya ya, jelas ya. E pangkat kan analitik dimanapun ya. Lalu Z0 ya, sama dengan theta. Nah, kalian bisa lihat Z0-nya sama dengan theta itu dari mana? Itu kan ada penyebutnya kan Z pangkat 4 ya. Berarti kan Z itu kan Z dikurangi theta ya. Makanya Z0-nya adalah theta. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini, ini pangkatnya 4 ya. Ingat di teoremanya itu kan penyebut di dalam integralnya itu n plus 1 ya. Berarti di sini n plus 1-nya adalah 4, berarti n-nya itu 3 ya nantinya. Nah, maka ini ya, integral dari E pangkat 2Z plus per Z pangkat 4 dz ya, sepanjang lintasan C itu sama dengan, nah kita masukkan Fz-nya apa? E2Z, E pangkat 2Z adalah Fz ya, lalu Z pangkat 4 kita tulis sebagai Z min theta dipangkatin 3 plus 1 ya, n-nya 3. Sehingga kita masukkan ke rumus pada teorema tadi menjadi apa? 2 pi per 3 faktorial dikali turunan F tingkat 3 ya, F3 theta. Jadi kita nanti mencari turunan apa? Turunan tingkat 3-nya ya dari F-nya ya. Turunan ketiganya. Nah, karena ini ya, kita cari ini Fz-nya apa? E pangkat 2Z. Berarti turunan pertamanya 2E pangkat 2Z ya. Turunan keduanya 4 pangkat E2Z. Ingat ya, turunan E pangkat AZ itu apa? A dikali E pangkat AZ ya. Makanya turunan keduanya kita dapat 4 kali E pangkat 2Z. Turunan ketiganya adalah 8 kali E pangkat 2Z ya. Sehingga F turunan ketiga ya, F di
theta ya. Berarti 8 dikali E pangkat theta. E pangkat theta atau E pangkat 0 adalah 1 ya. Berarti 8 dikali 1 adalah 8. Sehingga kita dapat ya integral dari E pangkat 2Z per Z pangkat DZ sepanjang lintasan C adalah 2pi per 3 faktorial dikali apa? Turunan F atau F turunan ketiga F di theta. Itu tadi 8 ya, kita substitusi dengan 8 sehingga kita dapat 2pi per 3 faktorial jadi berapa? 3 faktorial kan 3 kali 2 kali 1 ya, berarti 6. Lalu turunan ketiga di tetanya adalah 8. Ya, disederhanakan kita akan dapat bentuk 8pi per 3. Nah, ini ya latihan kedua. Ini diberikan lintasan C-nya adalah modulus dari Z min 2 sama dengan 2 arah positif. Ini berarti apa? Lingkaran pusatnya 2,0 ya. Jari-jarinya 2 arah positif berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, disuruh menghitung-hitung integral dari LZ DZ sepanjang lintasan C ya. Jika ini ya, FZ-nya sama dengan Z kuadrat plus 1 per penyebutnya adalah Z min 1 kuadrat dikali Z min 3. Jadi ini campuran dari penggunaan teorema Cauchy-Grosset dengan rumus integral Cauchy ya. Gitu. Jadi nanti kalian cari lintasan yang ini ya, modulus Z min 1 dan modulus Z min 2. Ingat jari-jarinya apa? Lebih kecil dari 2 ya, kalian ambil 1/4 lagi boleh kayak gitu ya. Jadi ini gabungan dari nanti kalian lihat di contoh perluasan teorema Cauchy-Grosset dan juga di rumus integral Cauchy ya. Gitu cara mencarinya aja. Jadi ini latihan dari aplikasi dua teorema sekaligus ya. Nah, untuk pertemuan ke-14 ini cukup sampai di sini ya. Mohon maaf ya jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.